Yo, hello guys. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita solo leveling chapter 2 ya. Jadi sebelum itu Mimin minta dukungan untuk like video ini dan kalau bisa subscribe juga ya guys ya. Mari kita tembuskan 100 like ya di video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lanjut. Siapkan cemilan kalian, let's go. Oke, jadi melanjutkan cerita sebelumnya di mana para hunter itu masuk ke dalam gate dan sebelum masuk, Kim itu memberi peringatan kepada Jinwo untuk tidak terluka saat bersama mereka gitu. Pada saat itu, mereka sudah masuk ke dalam gate. Terlihat Jinwo di sini langsung mengalami luka. Dah baru masuk langsung terluka ya guys ya. Dan Juhe yang bertugas menyembuhkannya. Lalu Juhe di sini bertanya kepada Jinwo, kenapa dia sangat bersikeras bekerja sebagai hunter, dan dia memberitahu Jinwo kalau pertarungan seperti ini hanya akan memperbesar resiko kematiannya. Di sini Jinwo hanya meminta maaf pada Juhe, namun di sini Juhe terlihat khawatir dengan keadaan Jinwo. Lalu terlihat di sini Ketua Song memberikan serangan api yang langsung mengalahkan monster yang mirip goblin. Dilanjutkan dengan Kim yang menusukkan pedang ke tenggorokan monster lainnya. Dan terlihat situasi yang terjadi di sana, di mana mereka bertarung cukup sengit dengan para monster. Dan mereka akhirnya selesai menghabisi para monster tersebut. Lalu kita di sini diberitahu bahwa pria besar itu bernama Mr. Beck. Lalu di sini kembali kepada Juhe yang bertanya kepada Jinwo apa alasan dia untuk tetap menjadi seorang hunter. Di sini Jinwo berbohong bahwa dia menjadi hunter itu karena untuk bersenang-senang dan jika dia tidak melakukannya maka dia akan mati karena bosan. Di sini Jinwo itu cukup sombong ya. Dan padahal kita tahu gitu ya, alasan si Jinwo ini adalah dia tuh sebagai tulang punggung keluarganya. Tapi alasan dia berbohong ya karena dia tuh malu gitu ya kan untuk memberikan alasan aslinya gitu. Dan setelah mendengar hal itu, si Juhe ini tampak kesal dengan Jinwo. Tapi di sini Juhe terlihat cukup perhatian dengan si Jinwo. Lanjut di sini para kelompok pun bersorak karena mereka telah berhasil menyelesaikan gate-nya. Dan di sini diperlihatkan Ketua Song menunjukkan inti magis yang dia dapat ketika mengalahkan monster ya. Dan BTW inti magis ini bentuknya seperti kristal bercahaya putih yang bentuknya itu beda-beda gitu. Di sini Ketua Song juga menjelaskan bahwa inti magis peringkat C bahkan bernilai ribuan. Namun di sini Jinwo hanya terlihat mendapatkan satu kristal magis peringkat E. Dikarenakan dia tuh peringkat E gitu. Dan dia tuh tidak mungkin bisa melawan monster peringkat C ke atas. Lalu di sini terlihat Jinwo cukup sedih karena dia tuh cuma dapat satu aja gitu ya kan. Lalu terlihat seorang yang menggunakan baju putih dan memakai rompi berteriak kepada kelompok mereka bahwa dia tuh menemukan sebuah pintu masuk baru atau labirin gitu. Lalu di sini terlihat semua orang tuh berkumpul di depan pintu masuk labirin. Dan di sini tuh Ketua Song coba memastikan dengan menembakkan bola api ke dalam pintu labirin tersebut. Lalu di sini Ketua Song tuh ngasih tahu ke semuanya bahwa labirin tersebut masih memiliki bos di dalamnya. Dan biasanya mereka tuh harus ngasih tahu ke serikat ya, karena labirin itu belum teridentifikasi peringkatnya. Akan tetapi semua orang tuh tampak ragu termasuk si Kim dan Beck ini ya. Mendengar perkataan Ketua Song, di sini Ketua Song menjelaskan lagi bahwa jika ada pemburu lain yang menyelesaikannya, maka keuntungan mereka akan berkurang. Jadi di sini Ketua Song tuh meminta agar kelompoknya ikut untuk menjelajahi labirin tersebut. Dan kita tahu ya, labirin itu tuh ada peringkatnya masing-masing gitu ya kan. Bisa aja peringkatnya itu lebih tinggi karena resikonya itu lebih besar juga, dan bisa juga peringkatnya lebih rendah. Dan kalau misalnya peringkatnya lebih rendah, mereka tuh bisa hoki di situ ya kan. Lalu seseorang dari mereka berkata, karena labirin ini terlalu berbahaya karena belum diidentifikasi gitu tingkatannya ya, jadi mereka tuh mengadakan pemungutan suara di situ. Dan Ketua Song ini ngomong bahwa setelah pemungutan suara, mereka tuh harus setuju dan tidak mengeluh dengan hasilnya, mau masuk ataupun balik gitu ya kan. Lalu di sini pemungutan suara dimulai. Terlihat si Kim dan Beck ini langsung setuju ya dengan beberapa orang lainnya. Tapi di sini ada juga yang menolak gitu, termasuk si Juhe ini.
Lalu di sini terkumpullah suara itu 8-8 ya, seimbang gitu kan. Dan di sini cuman si Jinwo yang belum memilih suara. Lalu ketua Song bertanya kepada si Jinwo, apakah dia mau masuk ke labirin ini atau memilih untuk balik ya. Lalu di sini tuh Jinwo mulai memikir bahwa dia tuh masih belum cukup uang karena dia sebentar lagi harus memasukkan adiknya ke Universitas Dapsin. Dan ibunya si Sung Jinwo ini juga sedang sakit ya. Malang betul ya nasibnya si Sung Jinwo. Jadi di sini Sung Jinwo memutuskan untuk masuk ke dalam labirin aneh tersebut. Lalu cerita berakhir di sini ya untuk chapter 2-nya. Dan di sini tuh cerita mulai seru. Untuk chapter 3-nya akan dirilis besok ya, atau akan aku kasih link untuk cerita chapter 3-nya di bawah. Thank you.